Di sekolah belajar biologi, dilanjut belajar kimia. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami menyapa kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri NEC MEF 2021 serta para panitia dan rekan prestasi yang kami banggakan. Kami dari tim Fisika UNESA 19 yang terdiri dari Saya Hoirunisa. Saya Muhammad Zaidi bin Amiruddin. Let me start by giving you some background information. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena memiliki luas lahan pertanian yang luas dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun, saat ini terjadi penurunan luas lahan pertanian sebesar 44% karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan semakin cepat. Hal ini menyebabkan indeks ketahanan pangan nasional menurun sebesar 4%. Kondisi ini semakin diperparah, di mana kegiatan pertanian yang dilakukan masih konvensional, sehingga perlu adanya penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Oleh karena itu, kami sebagai agent of change dari Universitas Negeri Surabaya menggagas rilis Smart Automatic Integration of Irrigation and Fertilizer System. Rilis adalah sistem pemupukan dan irigasi otomatis yang terintegrasi dengan IoT, ICT, dan beberapa instrumen lainnya. Dengan ICT dan IoT, ini memudahkan petani untuk memonitor kondisi lahan pertanian, memberi informasi kepada petani, dan mengatur kegiatan irigasi dan pemupukan secara nirkabel. Adapun tujuan esai ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan instrumen. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja dari rilis. Dan yang ketiga, untuk mengetahui juga bagaimana tahap implementasi dari rilis. Baik, pembahasan yang pertama yaitu instrumen rilis. Rilis memiliki beberapa instrumen. Yang pertama, water supply system, yaitu sistem pengelolaan air, di mana memiliki 3 penyimpanan air utama, yaitu yang pertama, OT atau overhead tank, yang terbuat dari fiber dengan kapasitas tampung air sebanyak 120 liter. Yang kedua adalah alternative water storage, atau AWS, yang berlokasi di bawah tanah dan digunakan saat musim kemarau. Dan yang ketiga adalah rainwater trench atau RWT, adalah sebuah parit yang khusus untuk mengumpulkan air hujan dan akan dihubungkan ke AWS. 3 penyimpanan tadi akan dilengkapi sensor ultrasonik untuk mengukur volume air yang tersisa. Sistem yang kedua yaitu Soil and Crop Monitoring System. Soil and Crop Monitoring System terintegrasi oleh beberapa instrumen seperti indikator likes, soil moisture sensor, temperature and humidity sensor, live weight sensor, chemical sensor, real module, Arduino, and GSM module. Para hadirin terhormat, kotak putih pada gambar sebelah kiri adalah Soil and Crop Monitoring System, di mana beberapa sensor tadi akan berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai lahan pertanian. Yang ketiga adalah Water and Electricity Pump. Rilis menggunakan beberapa sumber listrik seperti PLN, PLTS, seperti pada gambar di sebelah kiri, dan turbin generator yang diletakkan di RWT, seperti pada gambar di sebelah kanan. Sistem yang terakhir yaitu Nutrition Distribution System. Air dan pupuk akan dialirkan melalui pipa yang sudah dimodifikasi untuk mendukung metode irigasi tetes. Visualisasi dari metode drip irrigation atau metode irigasi tetes dapat para hadirin lihat pada gambar sebelah kanan.
di mana pipa yang digunakan adalah pipa PVC berdiameter 10 inci dengan modifikasi lubang kecil pada bagian bawah pipa dan langsung menghadap ke akar tanaman. Pembahasan yang kedua yaitu mekanisme kerja rilis. Mekanisme kerja rilis dimulai saat pengambilan data lahan pertanian oleh beberapa sensor tadi yang melalui soil and crop monitoring system. Data tersebut kemudian akan diintegrasikan melalui aplikasi sehingga petani dapat mengatur kegiatan pertanian secara nirkabel. Berikut adalah tampilan dari aplikasi rilis di mana terdapat beberapa ikon. Yang pertama yaitu ikon water untuk menghidupkan water pump. Yang kedua yaitu ikon tanaman untuk menghidupkan nutrition pump. Ikon yang ketiga yaitu ikon awan untuk menginformasikan cuaca. Yang keempat, ikon on or off untuk mengkonfigurasi sensor. Dan ikon yang terakhir yaitu ikon baterai untuk menginformasikan status atau kondisi dari water and nutrition tank. Pembahasan yang ketiga yaitu tahap implementasi rilis. Rilis memiliki beberapa tahap implementasi. Yang pertama yaitu tahap riset, yang terdiri dari analisis kondisi lingkungan, studi literatur, dan perancangan teknologi. Tahap yang kedua, uji coba dan revisi produk. Tahap yang ketiga, implementasi. Dan tahap terakhir adalah evaluasi dan pengembangan. Selanjutnya, stakeholder release. Kementerian Pertanian, programmer, ahli mekatronika, dan agronomis atau ahli pertanian adalah stakeholder utama dalam mengimplementasikan rilis. Baiklah, di sini akan kami sampaikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, rilis terdiri dari beberapa instrumen, yaitu water supply, soil and crop monitoring system, water and electricity farm, and nutrition distribution system. Yang kedua, tahap implementasi rilis terdiri dari research, uji coba, sosialisasi, implementasi, dan development. Yang ketiga dan terakhir dari kesimpulan ini yaitu mekanisme rilis dimulai saat sensor mengambil data, kemudian diintegrasikan ke aplikasi sehingga petani dapat memonitor kegiatan pertanian secara nirkabel. Get up early for sports, exercises, thus by Sete. Reading from our and support. Thanks for a nice attention and listening our presentation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.